Namun kita tersambung pada beliau melalui perantara sanad guru-guru kita. Maka dalam thariqah ini kami mendapatkan ijazah dari guru kita, yaitu Buya Riswandi, Datuk Siri Marajo, dan Buya Anis, dan beliau mendapatkan ijazah dari gurunya Syekh Abdul Malik. Beliau mendapatkan ijazah dari gurunya sekaligus bapaknya Syekh Abdul Qadim di Balubus. Beliau mendapatkan ijazah daripada gurunya Syekh Muhammad Saleh Padangkandis qaddasallahu sirrah. Beliau mendapatkan ijazah dari gurunya Syekhul Karim Ibrahim ibn Puhati di Kumpulan qaddasallahu sirrah, dan beliau mendapatkan ijazah dari gurunya almarhum al-kabir Syekh Sulaiman Effendi qaddasallahu sirrah, dan beliau mendapatkan ijazah daripada gurunya yang mulia Syekh Diyauddin qaddasallahu sirrah. Beliau mendapatkan ijazah dari gurunya Syekhul Karim Abdullah Ad-Dahlawi qaddasallahu sirrah. Beliau mendapatkan ijazah dari gurunya Syekh Syamsuddin qaddasallahu sirrah, dan beliau mendapatkan ijazah dari gurunya Syekh Nur Muhammad Al-Badwani qaddasallahu sirrah, dan beliau mendapatkan ijazah daripada gurunya Al-Karim Syekh Muhammad Ma'sum qaddasallahu sirrah, dan beliau mendapatkan ijazah daripada gurunya Al-Karim Syekh Ahmad Al-Faruqi Al-Hindi qaddasallahu sirrah. Syekh Ahmad Al-Faruqi Asrahindi qaddasallahu sirrah, beliau mendapatkan ijazah dari gurunya Syekh Muhammad Al-Baqi qaddasallahu sirrah. Beliau mendapatkan ijazah dari gurunya Al-Karim Syekh Arif Billah Muhammad Khawajaki Al-Amkani As-Samarqandi qaddasallahu sirrah, dan beliau mendapatkan ijazah daripada gurunya Syekh Darwis Muhammad qaddasallahu sirrah, dan beliau mendapatkan ijazah dari gurunya Al-Karim Syekh Muhammad Az-Zuhdi qaddasallahu sirrah. Beliau mendapatkan ijazah daripada gurunya Syekh Ubaidillah Al-Ahrari Al-Ansari qaddasallahu sirrah, dan beliau mendapatkan ijazah daripada gurunya Al-Karim Syekh Yaqub Al-Jarhi qaddasallahu sirrah. Beliau mendapatkan ijazah daripada gurunya Syekh Qutb Al-Attab Syekh Muhammad Al-Bukhari qaddasallahu sirrah. Beliau mendapatkan ijazah daripada gurunya Syekh Muhammad Bahauddin Al-Uwaisi Al-Bukhari qaddasallahu sirrah, dan beliau mendapatkan ijazah daripada gurunya Al-Karim Syekh Amir Kulal qaddasallahu sirrah, dan beliau mendapatkan ijazah daripada gurunya Syekh Babas Samasi qaddasallahu sirrah, dan beliau mendapatkan ijazah daripada gurunya Al-Karim Syekh Ali qaddasallahu sirrah, dan beliau mendapatkan ijazah daripada gurunya Al-Karim Syekh Mahmud Al-Anjiri qaddasallahu sirrah, dan beliau mendapatkan ijazah daripada gurunya Syekh Ar-Riukuri qaddasallahu sirrah, dan beliau mendapatkan ijazah daripada gurunya Syekh Abdul Khaliq Al-Ghajdawani qaddasallahu sirrah, dan beliau mendapatkan ijazah daripada gurunya Al-Karim Syekh Al-Ghauth Yusuf Al-Hamdani qaddasallahu sirrah, dan beliau mendapatkan ijazah daripada gurunya Syekh Abi Ali Al-Farmadi qaddasallahu sirrah, dan beliau mendapatkan ijazah dari gurunya Syekh Abil Hasan Al-Khurqani qaddasallahu sirrah, dan beliau mendapatkan ijazah daripada gurunya Syekh Abu Yazid Al-Bustami Syekh Taifur qaddasallahu sirrah, dan beliau mendapatkan ijazah daripada gurunya Sayyidina Ja'far As-Sadiq qaddasallahu sirrah, dan beliau mendapatkan ijazah daripada gurunya Syekh Muhammad Al-Baqir qaddasallahu sirrah, dan beliau mendapatkan ijazah daripada gurunya sekaligus bapaknya Sayyidina Ali Zainul Abidin qaddasallahu sirrah, dan beliau mendapatkan ijazah daripada gurunya sekaligus bapaknya Al-Husain radhiyallahu an, dan beliau mendapatkan ijazah Al-Karim Sayyidina Al-Qasim bin Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, dan beliau mendapatkan daripada ijazah daripada sahabat yang besar Sayyidina Sulaiman Al-Faris radhiyallahu an, dan beliau mendapatkan ijazah
daripada sahabat yang paling mulia Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, dan beliau mendapatkan ijazah daripada Sayyidina wa Habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa bi Sayyidina Jibril alaihi salam, wa bi Sayyidina Mikail, wa bi Sayyidina Israfil alaihi salam, ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi. Nah, itu guru-guru kita yang menyambungkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap dengan keberkahan mereka maka dapat menerangi hati kita yang gelap ini, dapat memperbaiki akhlak kita yang buruk ini, dapat mendatangkan ridha Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa litabaraka min Allah taala wa li syafa'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila hadratin Nabil Mustafa sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, kita lanjutkan sedikit bahasan kita. Kemarin kita sudah membahas tentang ar-ridha, sedikit kita lanjutkan. Ridha itu apa? Ikhrajul karahiyatu minal qalb hatta la yakuna fihi illa farh wa surur. Jadi ridha itu artinya kita mengeluarkan segala ketidaksenangan, segala sesuatu yang kita benci, segala sesuatu yang menjengkelkan kita dari hati kita keluarkan. Kalau misalnya sesuatu itu bersifat zahir enak, misal ini ada siwak di dalam kantong kita keluarkan, nah enak. Tapi kalau misalnya al-karahiyatu, kejengkelan, kedongkolan, kemarahan, ketidaksenangan, itu rada sulit karena dia bersifat batin. Karena dia bersifat batin, dan makanya butuh latihan. Bagaimana latihannya? Latihannya sebagaimana yang sudah kita pelajari dari guru kita, yang sanadnya tadi tersambung sampai kepada Rasulullah, sampai ke para malaikat, sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka setelah kita keluarkan, kita lihat ke dalam hati kita ini tidak ada lagi sesuatu kecuali al-farh, kecuali rasa senang, rasa bahagia. Al-farh wa surur. Surur itu rasa bahagia juga, rasa senang, rasa gembira. Nah, itulah ridha. Itulah makom tertinggi yang bisa dicapai oleh seseorang. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala menetapkan segala sesuatu, maka kita melihat ke dalam hati kita, tidak ada kebencian, tidak ada kedongkolan, tidak ada kejengkelan, yang ada hanya senang. Baik itu keputusan yang menurut nafsu kita itu baik, atau menurut nafsu kita itu buruk, nggak ada kebencian. Susah apa gampang itu? Susah itu. Makanya kata Syekh Ali Abu Ad-Daqqaq, kata beliau, jalan yang panjang itu jalannya orang salikin. Kita kemarin sudah bahas salikin, apa cirinya? Cirinya itu adalah senang kalau misalnya mendapatkan cobaan. Dan ciri orang salikin itu dia punya wirid, punya amalan sunnah yang dia lakukan setiap harinya. Ada waktunya, ada jumlahnya. Nah, itu cirinya itu. Jadi kata beliau, jalannya itu tawil. Jalan orang-orang salikin itu
panjang. Thariqus salikin atwal. Jalan orang-orang salikin, kita ini kalau misalnya sudah diaku murid oleh guru kita, yang guru kita diaku murid oleh gurunya terus sampai tadi ke Rasulullah SAW, maka insya Allah kita akan lebih diperhatikan dibanding orang-orang yang tidak memiliki sanad keilmuan yang tersambung sampai ke Rasulullah SAW. Aneh misalnya sudah belajar ke banyak guru, dari guru yang nggak sekolah sampai guru yang punya gelar profesor, dari guru yang tidak punya sanad sampai guru yang punya sanad. Beda-beda. Dan yang paling baik, yang paling enak, yang terasa di diri ini adalah yang punya sanad sampai ke Rasul, karena strumnya itu ada, nyetrum dia itu. Strumnya itu terasa di kita itu. Tapi kalau misalnya kita belajar kepada guru yang juga masih belajar, ya sama-sama coba-coba. Berhasil sama-sama berhasil, gagal sama-sama gagal. Tapi kalau misalnya kita belajar ke guru yang mursyid, maka mudah-mudahan kita akan diantarnya sampai. Nah, maka yang kita jalani itu, kita diminta melakukan sebuah amalan zikir dalam hati kita, membaca Allah misalnya dengan jumlah yang sudah ditentukan 5.000, kalau bisa lebih. Setiap hari kita baca Allah, terus kita zikir nafi isbat. Nafi itu kita meniadakan, tidak ada yang berbuat kecuali Allah, tidak ada yang disembah kecuali Allah, tidak ada yang memberi rezeki kecuali Allah, tidak ada yang memutuskan kecuali Allah, tidak ada yang mulia kecuali Allah. Nafi isbat, masih ingat kan? La ilaha illallah. La di qalb, terus pindah ilaha di ruh, illallah masuk lagi ke qalb. Nah, itu kan minimal pagi 100, petang 100. Itu minimal. Bagaimana yang tidak diamalkan? Yang tidak mengamalkan nanti dia akan sempit nanti itu. Tetapi yang mengamalkan insya Allah pelan-pelan nanti dia akan semakin lapang hatinya itu. Semakin mendatangkan keridhaan. Itulah yang disebut dengan thariqus salikin, atwal, panjang. Ada yang sehari pun 70.000 masih nggak ridho dia itu, masih nggak lapang-lapang hatinya. Setiap ada keputusan belum tentu dia ridho. 70.000, apalagi yang di bawah itu. Tapi tidak menutup kemungkinan kalau dia ikhlas, kalau dia itu sungguh-sungguh hanya Allah saja, walaupun sedikit, kadang efeknya jauh melebihi yang baca banyak. Tetapi kalau misalnya kita berusaha bacanya banyak, terus kita berusaha juga mengikhlaskan hanya untuk Allah, mudah-mudahan nanti lebih cepat sampai. Tetapi ini lagi-lagi atwal, kata Syekh Al-Ustadz Ali Ad-Daqaq. Nah, kata dia, wa huwa tariqur ridha, wa huwa tariqur riyadhiyah, riyadah, wa huwa tariqur riyadah. Yang panjang itu riyadah. Jadi kita berusaha latihan. Riyadhah itu olahraga. Maksudnya itu, Pak, latihan. Jadi kita melatih diri kita untuk supaya setiap saat connect ke Allah. Jadi kan kita setiap saat harus menyebut Allah di dalam hati kita itu. Setan itu di beberapa kitab kita baca, setan bahkan aneh sudah ngeruqyah itu ada yang diperlihatkan oleh Allah itu. Jadi dia ngelihat ada orang, ibunya sama setan itu disihir. Jadi kalau kita lihat di kitab itu, Ahlu Kasyaf ngelihat setan itu dia narok belalainya itu seperti nyamuk, narok di hati orang. Kalau dia nggak ingat kepada Allah, cocok sama dia itu, maka itulah yang menyebabkan kita itu lalai itu.
Tapi pas ingat Allah, lepas. Suntikan racunnya itu lepas. Nah sama orang yang diruqyah itu diperlihatkan oleh Allah juga begitu. Ibunya ketika ngaji lepas itu sihirnya itu nggak ada koneksinya. Tapi pas dia nggak ngaji, nggak ingat kepada Allah, connect lagi setan itu. Nah maka thoriqoh riyadhah ini jalan kita, latihan diri kita untuk selalu ingat kepada Allah ini berat, panjang, lama. Sekarang 24 jam. Dari 24 jam coba kita hitung berapa jam kita ingat kepada Allah itu. Lagi sholat ingat kepada Allah, lagi sholat aja kita nggak ingat. Nauzubillah min dzalik. Nah, cuman kata beliau ada cara yang lebih cepat untuk mendapatkan ridhonya Allah. Kata beliau, wa thariqul khawas aqrab. Cara orang-orang yang spesial, orang-orang yang khusus itu lebih dekat. Caranya gimana? Lakinna asyaqqa, tetapi lebih sulit. Walaupun dia dekat, lebih sulit. Misal kita melewati jalan pintas. Biasanya jalan pintas itu lebih banyak tantangannya itu. Kadang menanjak, kadang jalannya lebih sempit dan lain-lain. Tapi lebih dekat. Bagaimana caranya? Kata beliau, wa huwa ayyakuna amaluka birridha. Caranya itu setiap kita beramal itu nggak ada kedongkolan, nggak ada kejengkelan dalam hati kita, yang ada hanya kesenangan dan kegembiraan setiap amal yang kita lakukan. Allahu akbar, Allahu akbar. Azan. Nggak ada. Aduh, azan lagi, nggak ada. Nggak ada di dalam hati kita. Udah azan lagi, udah salat lagi, nggak ada. Harus yang tersisa apa tadi? Al-farh, kegembiraan, wasurur, kesenangan. Ayakuna amaluka birridha wa ridhaka bil qada, dan engkau ridha terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala putuskan. Jadi siapa yang ingin cepat sampai ilmunya kepada Allah Subhanahu wa taala, siapa yang ingin lebih cepat mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala, maka caranya itu setiap dia beramal dia ridha. Artinya ridha itu dia nggak ada kedongkolan, nggak ada kebencian, nggak ada kejengkelan dalam hatinya, nggak ada, hanya bahagia. Dan setiap qada, setiap keputusan yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan untuk dirinya, dia ridha. Nah, siapa yang begitu, maka mudah-mudahan dia dapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Susah apa gampang itu? Nah, tapi kalau misalnya kita pengen cara yang cepat, caranya begitu. Yang dekat, caranya begitu. Terus kan kita sudah tahu itu cara yang dekat. Sedangkan cara salikin kita berzikir setiap saat kita misalnya bersedekah dan lain segala, sholat tahajud, berpuasa misalnya, lama itu. Ada yang 30 tahun belum sampai juga. 30 tahun belum sampai. Kita baru berapa? Baru ikut baru berapa bulan. Tahu-tahu udah pengen langsung makrifat, dapat ridha Allah. Setiap malam dia berpuasa, setiap malam dia sholat, setiap hari dia berpuasa, nggak sampai juga. Lama. Cara yang cepat itu tadi itu dengan cara ridha. Jelas sampai sini? Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana kita tahu kalau misalnya Allah itu ridha atau tidak sama kita? Di sini ada seorang murid. Kata Imam Al-Qusairi, sami'tu al-Ustadz Aba Ali Ad-Daqaq yaqul, Ustadz Abu Ali Ad-Daqaq berkata, qala tilmiz li ustadhihi, ada seorang murid bertanya kepada gurunya, hal ya'riful 'abdu anna Allah Ta'ala radin anhu, apakah seseorang itu tahu kalau Allah itu ridha kepada dirinya? Kata gurunya, faqala, enggak tahu. Kaifa ya'lam dzalik wa ridahu ghaib, bagaimana si murid, bagaimana seseorang itu tahu Allah meridhoinya sedangkan ridha Allah itu sesuatu yang gaib, sesuatu yang gaib, jadi enggak tahu. Faqala tilmiz, muridnya berkata, bal ya'lam dzalik, tahu dia.
Faqal, gurunya berkata, kaifa, bagaimana? Faqal, kemudian muridnya menjawab, idza wujidat qalbi, idza wajadtu qalbi radiyan 'anillah, alimtu annahu radin anni. Kalau misalnya aku lihat ke dalam hatiku ini, kata dia, aku dapatkan di dalam hatiku ini, aku ridha kepada Allah. Nah, ridha kepada Allah itu apa? Ridha terhadap segala keputusan Allah. Dijadikan Allah kaya, ridha. Dijadikan Allah miskin, ridha. Dijadikan Allah lancar hafalan, ridha. Dijadikan Allah macet hafalan, ridha. Dijadikan Allah disayang istri, ridha. Dijadikan Allah apa? Lagi dicarikan istri, ridha juga. Sama juga yang istri juga begitu. Pas dia omelin suami, ridho apa enggak? Nah, ridho, alhamdulillah kalau ridho. Kalau misalnya dikasih uang belanja sama suami banyak, ridho. Dikasih dikit, ridho. Enggak dikasih, alhamdulillah. Ini senang nih bapak-bapak nih. Nah, jadi kata si murid, kalau misalnya aku mendapati di dalam hatiku ini, aku ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita ini nggak ada apa-apanya. Beberapa hari yang lalu Anda ditunjukkan oleh Allah sesuatu yang akan terjadi. Berapa hari ditunjukkan oleh Allah akan terjadi. Tetapi sesuatu itu sudah terjadi. Jadi seolah-olah dia ingin menyampaikan, dia ingin mengajarkan bahwa, kan ada di Quran surah Al-Hadid itu, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabraha. Tidak ada sesuatu apapun yang terjadi di muka bumi ini maupun yang terjadi pada dirimu kecuali itu berada di kitab. Sebelum kami eksekusi, min qabli an nabraha, sebelum itu terjadi. Inna dzalika 'ala Allah yasir, itu mudah bagi Allah. Tetapi dia katakan yamhullahu ma yasha wa yuthbit. Allah menghapus apa-apa takdir-takdir yang Allah kehendaki, wa yuthbit, dan dia menetapkan dan dia membiarkan yang dia kehendaki juga. Itu benar-benar ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi terasa kita ini enggak ada wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan kalian, juga amal-amal perbuatan kalian itu Allah yang ciptakan. Jadi kita nggak punya kuasa itu. Ditunjukkan bahwa kamu nggak punya kuasa. Kalau sudah kutakdirkan kau begini, jadilah kau begitu. Tetapi itu ilmu hakikat. Kita juga harus melihat dari sisi syariat. Sisi syariat apa? Kalau misalnya ada orang mencuri, sisi syariatnya siapa yang mencuri? Orang itu. Tetapi hakikatnya Allah mengizinkan pencurian itu terjadi. Maka kalau kita melihat di dalam hati kita, kita ridho dengan segala keputusan Allah. Kata tilmid tadi, kata murid tadi, maka aku ketahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ridho kepada diriku. Alimtu annahu radin anni. Aku tahu bahwasanya Allah ridho kepada diriku. Jelas? Nah, makanya kata Rabi'ah al-Adawiyah, seseorang itu baru bisa disebut ridho kepada Allah jika dia senang diberi cobaan sebagaimana dia senang diberikan nikmat. Nah, kalau misalnya kita diberi cobaan senang, diberi nikmat senang, maka sudahlah kita bisa dikatakan orang yang ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi tidak bisa disebut ridho orang yang tidak mendapat cobaan. Dia belum mendapat cobaan, belum mendapat kesempitan-kesempitan. Nah, orang tersebut nggak bisa kita sebut ridho. Tetapi pas dia dikasih cobaan, dia lapang hatinya, dia lihat di dalam hatinya, oh, yang ada hanyalah kesenangan, yang ada hanyalah kegembiraan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang tersebut bisa dibilang ridho. Jelas sampai sini? Nah, itulah cara tertepat untuk menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala, untuk cepat sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi berat. Nah, maka mudah-mudahan kita melatih diri kita, selalu kita membersihkan diri, bertobat kepada Allah dengan keberkahan guru-guru kita. Alhamdulillah kita dinaungi
oleh keberkahan guru-guru kita. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita bisa juga meneladani kebaikan yang sudah dilakukan oleh guru-guru kita tadi. Tadi di sana ada Ali Zainal Abidin Ibn Husain, guru kita. Itu orang itu subhanallah, bapaknya dibunuh di depan hadapannya, itu dipenggal bapaknya itu di hadapannya. Orang yang memenggal itu menjadi orang gila, menjadi tunawisma, nggak punya rumah, menjadi gelandangan, diambil sama dia itu. Dikasih makan, dikasih tempat tinggal. Coba lihat. Guru kita namanya Ali Zainal Abidin Ibn Husain. Ditanya oleh orang-orang kenapa dia lakukan itu, kata dia mendendam itu memasukkan racun ke mulut sendiri, tetapi berharap orang lain yang mati. Nah, itulah orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Kita berkhusuzon diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita tiru. Berat, yang ngomong mudah, tetapi mengamalkannya lebih mudah, lebih susah. Lebih susah. Tapi kalau misalnya Allah sudah memberikan kita taufik, karena Allah sayang sama kita, Allah senang sama kita, maka kata guru kita tadi kita sebutkan namanya Syekh Toifur, Syekh Abu Yazid Al-Bistami, idolanya Apip itu. Kata beliau, wahai Tuhanku, laisal ajab, bukan sesuatu yang aneh, bukan sesuatu yang menakjubkan, hubbi ilaik, cintaku kepadamu. Ana faqir, ana abdun faqir, aku adalah hamba yang fakir, yang nggak punya apa-apa, yang butuh kepadamu. Walakin al-ajab, balil ajab, sesuatu yang menakjubkan adalah, sesuatu yang mengherankan adalah hubbuka ilaih, cintamu kepadaku. Anta malikun qadir, kata dia, engkau adalah raja yang berkuasa atas segala sesuatu, tetapi kenapa engkau mencintai aku? Nah, maka kalau dia mencintai kita, kita akan diberikannya taufik sehingga seberat apapun sesuatu itu akan terasa mudah. Makanya guru kita Utsman bin Affan bisa sholat 1 rakaat 30 juz khatam. Apalagi itu kalau bukan dikasih taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka kita berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik sehingga bisa menghantarkan kita ke makom ridho ini. Karena walaupun orang itu sudah masuk ke dalam surga, ada sebuah riwayat, kata Allah, saluni, mintalah kepadaku. Kata mereka, nas'aluka ridho, kami minta keridhoanmu. Sudah masuk surga masih minta ridho lagi. Nah, maka latihlah diri kita sebelum kita dijemput oleh Israil alaihissalam, maka silahkan untuk kita sama-sama memperbaiki diri kita. Ya, ini Syekh Abdul Qadim nggak nulis nih Israil nih, adanya Israfil, Jibrail, Mikail, Israfil. Nah, nggak punya sanad kita sampai ke Israil berarti. Nah, maka sebelum dijemput oleh malaikat Israil alaihissalam, mari kita sama-sama perbaiki diri kita. Kita berharap Allah dapat melihat kita dengan pandangan rahmat. Dengan rahmatnya, karena dia nggak butuh sama kita, kita butuh sama dia. Ini saja, mari kita akhiri alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. نستغفرك ونتوب إليك نستغفرك ونتوب إليك اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه اللهم اجعلنا من أولي الألباب الذين يذكرونك قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار اللهم اجعلنا من الذين قيل لهم يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي اللهم اجعلنا ممن وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ولا تجعلنا ممن وجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة ربنا يا ربنا
يا ربنا يا ربنا إلهنا أنت مقصودنا ورضاك مطلوبنا نسألك حبك وحب القرآن وحب نبيك سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وحب من يحبك وحب العمل الذي يبلغنا حبك وحب القرآن وحب نبيك سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم سبحان ربنا رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين سلام على المرسلين سلام على المرسلين والأولياء الصالحين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله